Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Joko Mali Soccer. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kali ini berada di Omasai, akan melakukan podcast bersama Feral Hatu membahas tentang timnas U17 menghadapi tim Maroko tadi malam. Di Omasai ini ada resto dan kafe yang dimiliki oleh Ibu Indah Kurnia, seorang legislatif DPR RI Pusat. Mohon dukungan dan doanya untuk beliau, Ibu Indah Kurnia. Terima kasih. Pemain-pemain kita untuk ditampilkan di tim nasional, kita sangat-sangat tidak siap. Tenaganya sudah dihabiskan di babak pertama itu. Betul, ya. Hampir sama dengan Ekuador, waktu lawan Ekuador kan begitu, dihabiskan di babak pertama ya. Ya. Kemarin juga begitu, babak kedua enggak ada. Sudah enggak punya kemampuan lagi. Jadi sudah kelihatan amburadul sudah main bolanya itu. Itu bagaimana itu kemarin tuh, kesannya kok begitu? Ya. Nggak menyatu begitu main bolanya. Trennya pertama kurang bagus, Naik, kedua itu sudah naik lebih bagus, turun ketiga lagi. kembali seperti yang pertama. Pertama ya itu. Nah, itu yang Mengulangi hal yang sama. Itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Joko Mali Soccer, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bung Feral. pagi Om Joko. Ya. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat, sama-sama sehat ya. Jadi begini, Feral, tadi malam kita lihat bersama timnas U17 menghadapi Maroko. Pertandingan pemungkas di mana timnas kita kalah 1-3. Dan saya lihat kok perbedaan di dalam pertandingan sebelumnya pada saat menghadapi Ekuador yang kita berakhir dengan 1-1, dan penampilan juga kurang bagus. Saat menghadapi Panama lebih bagus penampilan yang kedua itu. Justru di pertandingan ketiga pemungkas ini yang paling tidak, kalau targetnya bisa 1 poin, oleh 1 poin akan bisa lebih baik. Ternyata kalah 1-3. Gimana menurut Feral itu analisisnya? Terima kasih. Silakan. Oke, makasih Mas Joko. Jadi begini, kan kita lihat dari pertandingan pertama lawan Ekuador. Lawan Ekuador, karena pertandingan pertama kita coba untuk ambil inisiatif juga ya waktu itu. Jadi secara tim itu ngambil inisiatif untuk bermain normal dan cenderung menyerang. Dan perusahaan meningkatkan tempo permainan. Dan ternyata kita tidak mampu ya, sehingga babak keduanya keteteran. Gitu ya. Jadi banyak yang kram, banyak yang itu, tapi hasilnya waktu itu masih positif. 1 poin. Nah, kemudian di pertandingan kedua melawan Panama, juga dari zona Amerika Latin, tapi dia di tengah. Amerika Tengah, masuk ke tengah, tapi ya dekat-dekat sana. Tentu dengan pola atau karakter bermain yang hampir sama dengan Ekuador. Nah, tapi kita yang berbeda mainnya. Kita lebih hati-hati, lebih sabar, tunggu, baru kita menyerang, sehingga lebih tertata. Iramanya, pitchingnya lebih rapi, karena lebih bisa menguasai. Jadi kelihatan pemain lebih menikmati, bisa menjalankan permainan itu. Walaupun kita kemasukan lebih dulu. Betul. Di babak kedua masih bisa karena punya tenaga kan. Nah, jadi seperti begitu. Nah, tiba di pertandingan terakhir yang kalau kita mau menentukan nasib kita sendiri, kita harus menang. Ya itu kan? Target utamanya. Kan begitu, ya. Kalau kita draw lagi, berarti kan masih ditentukan oleh grup lain di mana mereka bagaimana hasilnya untuk menjadi runner up terbaik.
peringkat 3 terbaik. Ya, kan begitu ya. Nah, rupanya Bima Sakti mengambil keputusan, ya, mengambil strategi untuk menentukan nasib sendiri secara absolut, yaitu menangkan pertandingan. Sehingga dari awal dia sudah lebih cenderung untuk mau main terbuka lagi, seperti waktu lawan Ekuador. Tapi kita sudah lihat sebenarnya bahwa kualitas passing, staying power dari pemain-pemain kita itu kalah. Kalah sama 3 itu. Iya, 3 tim itu ya. 3 tim itu kita paling rendah. Apalagi jam terbang mereka juga sudah pengalaman apa mereka kan ikut penyisian. Jadi sudah punya experience, pengalaman yang lebih lengkap daripada kita. Dan itu disadari juga oleh tim pelatih ya. Harusnya disadari. Harusnya disadari. Jadi kita tidak perlu ambil risiko karena apa? Ini kan kesempatan pertama kita sebenarnya untuk main di level Piala Dunia. Ya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan kualitas pelatih dalam mengambil keputusan kebijakan untuk bisa bagaimana timnya itu ikut berkompetisi selama mungkin di turnamen ini. Nah, rupanya pelatih salah mengambil atau kurang tepat mengambil keputusannya dengan menetapkan main lebih terbuka lagi dalam rangka untuk cari keunggulan golnya, ya kan, mencetak gol, jadi menyerang dia. Padahal kualitas passing kita dengan mereka kalah. Kemudian individu skill juga kalah dengan mereka. Secara tim juga kalah. Secara tim kalah. Dan ini selalu bola-bola crossingnya itu mesti jalan. Nah, tapi saya tidak melihat bagaimana meredam crossing itu dari tim kita. Strategi apa yang dipakai ini menjadi tidak jelas di pertandingan ketiga ini. Betul. Jadi tidak ada kita mau pakai apa sih? Kalau kita mau menang, kita harus berbuat apa? Ya memang menyerang itu ya wajar menyerang, tapi dalam bertahan apa kekuatan lawan? Semua bola-bola yang berbahaya itu bola-bola crossingnya Maroko. Panama juga kena crossing dari Maroko. Itu bahaya dia punya. Itu keunggulannya dia. Tidak diantisipasi dengan baik oleh termasuk Ekuador juga cross-crossnya bagus. Jadi pengalaman pertama seharusnya kan bisa dipelajari itu, dievaluasi betul. Nah, itulah. Nah, itu menunjukkan kualitas sebenarnya bahwa harus menghitung risikonya itu cermat. Kemarin kan saya sudah bilang kita sudah sampaikan kita sudah bicarakan ini harus cermat menetapkan strategi dan cara bermainnya yang pas dan jitu lah. Krusial. Kalau memang tidak mampu, ya tidak usah memaksakan diri sebenarnya. Karena kalau memaksakan diri itu blundernya jadi gede dan terbukti. Kasihan pemain juga kan. Betul. Ya sebenarnya ini tidak perlu terjadi kalau memang tim pelatih itu sadar diri bahwa saya punya materi pemain yang seperti ini, pengalaman seperti ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan tugas pelatih itu bagaimana mengoptimalkan resultnya, performance pemain sesuai ini dengan kemampuan. Sesuai kemampuan dan hasilnya optimal. Kalau memang tidak bisa menang, ya sudah draw saja, kan begitu. Tidak perlu, kecuali kalau di menit terakhir sudah kayak kemarin sudah kalah 3-1, ya sudah nyerang saja. Tapi ya tidak all out, mereka biasa-biasa begitu aja. Mungkin juga tenaganya sudah berkurang, habis karena istilahnya dalam arti tenaganya sudah dihabiskan di babak pertama itu. Betul, hampir sama dengan Ekuador, waktu lawan Ekuador kan begitu, dihabiskan di babak pertama kemarin juga begitu, babak kedua tidak ada. Sudah tidak punya kemampuan lagi lebih untuk bisa melakukan upaya lebih untuk mengejar ketinggalan. Tapi tenaganya udah nggak mampu untuk meningkatkan temponya. Jadi saya lihat juga, saya amati pada saat menghadapi tim Panama itu penampilan timnas yang terbaik.
Ya. Paling tidak yang terbaik. Karena apa? Cukup berimbang kan begitu. Dari sisi pole position, gol-gol yang terjadi, apa peluangnya terjadi, hampir sama kan? Ya. Jauh berbeda. Kenapa kok pada saat lawan Maroko kok tidak, dalam arti tidak diulangi hal yang positif itu gitu loh. Ya. Karena pas saya lihat Maroko dikalahkan oleh istilahnya oleh Ekuador ya kan. Ya. Begitu juga Panama sama Ekuador malah seri ya kan. Sedangkan seperti kita sama Ekuador juga seri. Kita lawan Panama juga seri. Nah, kenapa lawan Maroko kok tidak melakukan taktik strategi seperti itu? Karena ini menentukan juga loh, taktik strategi dari pelatih itu, peran pelatih itu kan begitu besar untuk pertandingan kemarin itu. Gimana tuh menurut Ferel? Makanya itu tadi, karena mungkin faktor pengalaman ya, pengalaman dan kematangan ya dari seorang pelatih untuk menerapkan strategi yang paling baik, paling optimal dengan kualitas atau kondisi tim yang seperti kita punya, kan begitu. Idealnya semua kalau dia punya artinya punya senjata yang lengkap. Senjata ini artinya pemain yang lengkap, punya kemampuan, dia pasti menyerang. Tapi kalau tidak lengkap, kemampuan terbatas, apa yang dia harus lakukan? Kemudian hasil minimal yang harus kita pertahankan ini sebenarnya apa? Adalah draw. Ya meskipun draw itu nanti nasibnya ditentukan orang, tapi inilah sebenarnya. Dan dia lupa bahwa ini sejarah modal bagi anak-anak U17 ini untuk menatap tahap selanjutnya dari karirnya sebagai pesepak bola. Ya mesti diberi kebanggaan, kepercayaan diri. Tidak boleh dimasukkan dalam permainan seolah-olah kita berjudi dengan nasib. Nyerang saja, akhirnya kalah, sudah selesai. Mereka tidak punya apa ya, kebanggaan di sebelah sana. Selain itu saya lihat pada saat lawan Ekuador itu kan terbebani. Pemain-pemain ini kan terbebani dengan hadirnya presiden, dengan pertandingan pertama, ini Piala Dunia. Nah, ternyata mereka ini tidak bisa terbebani seperti itu. Pasti hasilnya juga sudah kita lihat kan pada saat Ekuador. Nah, kemarin juga terbebani dengan main begitu frontal, main dengan sporadis begitu, menyerang terus. Kan dia terbebani, harus cetak gol, harus menang. Akhirnya malah dampaknya malah nggak bagus. Nah, itu bagaimana? Ya, kalau pemain muda terlalu dibebani target menang, yang terlalu berat di luar kemampuannya, isinya itu panik. Nah, kalau panik itu sudah tidak bisa lagi bermain normal ya, tegang dia, tegang dia tidak bisa bebas. Padahal main bola itu dia harus nikmati permainan itu. Dia main bebas. Pelatih itu mendorong untuk bagaimana mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki para pemainnya itu. Seberapa tinggi pun atau seberapa rendah pun kemampuannya, itu harus dia optimalkan. Dan membuat strategi bermain yang memastikan bahwa tidak kemasukan di awal ya. Pertama tidak boleh kemasukan. Kalau tahu kita tidak bisa bikin gol, tapi kita tidak kemasukan, artinya apa? Kita masih bisa tidak terkalahkan. Jadi 3 pertandingan tidak kalah, semua draw. Itu lebih bagus daripada kita ambil apa namanya kebijakan untuk lebih ofensif tapi terus hasilnya kalah. Jadi saya lihat para pemain kemarin tadi malam itu dia banyak membuat kesalahan dan terjadi gol juga, termasuk gol ketiga yang dari Harmoni itu juga kesalahan. Passing, kontrol itu bagaimana direbut, langsung dia sendirian melewati beberapa orang terus akhirnya berhadapan dengan kiper dari samping terus gol. Nah, ini menandakan para pemain ini kan dalam kondisi panik gitu. Terus komunikasi juga nggak ada, terus ada gap juga. Jadi sudah kelihatan amburadul sudah main bolanya itu. Itu bagaimana itu kemarin tuh kesannya kok begitu, nggak menyatu begitu main bolanya. Itu tadi bahwa kalau kita sudah tegang, kita sudah terbebani terlalu, itu kan tidak bisa lepas mainnya. Jadi dia tidak nikmati, sehingga dia melakukan apapun takut salah. Benar. Kalau sudah takut salah itu canggung. Akhirnya salah benar. Akhirnya salah betul. Tambah bingung lah, harus mempengaruhi yang lainnya kan, mempengaruhi secara tim dia pengaruh itu. Jadi
mainnya jadi tidak kurang rileks ya, semua serba takut salah ya, sehingga pengembangan irama tempo permainan itu tidak terjadi di tim itu pada saat itu ya. Jadi artinya pemain itu tertekan oleh dirinya sendiri ya. Jadi mestinya dia menikmati permainan itu. Kalau mereka mau menikmati permainan itu ya main normal saja ya, itu ada kok perlawanannya. Bukan tidak ada perlawanan, tapi kita kan bisa lihat ya bahwa mereka itu main kayak takut-takut gitu loh, serba tanggung semuanya ya. Kalau main bola itu main saja, salah itu biasa, kita koreksi lagi, main lagi salah koreksi. Ya memang sepak bola itu jangan dibikin ruwet sebenarnya. Jadi pelatih itu harus memberikan strategi, cara bermain, skema bermain yang bisa diterima oleh pemain dan dia bisa nikmati itu. Betul. Di mana itu ditanamkan ya pada saat latihan persiapan. Skemanya kita simulasikan, lawan dalam kontrol game ya, semua itu disimulasikan semua. Jadi pemain itu sudah lengkap menerima semua cara bermain dengan situasi berbeda-beda. Mereka harus berperan sebagai apa, mereka sudah latihan itu, sudah siap. Nah, dalam pertandingan turnamen ini kan seperti saya bilang, dalam 9 hari kita main 3 kali. Nah, itu kan recovery-nya pendek. Persiapannya juga tapi lama kalau dibandingkan tim semua yang lain. pengalaman, semua skema main itu sudah diberikan, pemain itu tinggal menjalankan saja. Menjalankan apa? Menjalankan latihannya itu yang sudah dilatih itu loh, yang sudah kita latihkan selama persiapan ini. Kan begitu. Jadi itu komunikasinya, artinya pemain itu memahami apa yang dimaui pelatih. Dan yang paling penting begini, pemain itu kan harus loyal. Loyal itu bukan takut loh kepada pelatih kepala ya. Pemain itu loyal. Kenapa dia loyal? Karena dia yakin pelatihku itu bisa membantu saya untuk berprestasi lebih tinggi. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia minta untuk kita lakukan, saya akan lakukan dengan 100% karena saya percaya. Itu loyalitas. Jadi kalau pemain sudah tidak percaya sama pelatihnya, itu berat. Gitu loh. Ya, jadi pelatih sebenarnya harus memberikan semua yang dibutuhkan, jadi meningkatkan kepercayaan diri pemain ini. Nah, kalau pelatihnya sudah otoriter, mereka takut karena ini tim nasional, saya mesti ikut saja, tapi tidak memahami latar belakang kenapa harus melakukan ini, kenapa harus pakai cara main seperti ini. Nah, ini berat bagi satu tim. Memang saya tidak habis pikir ya, dalam arti begini, saya lihat Bima Sakti ini terus terang ini blunder memang, karena pada saat menghadapi tim Panama itu di babak pertama kita nggak kemasukan, masukannya di injury time tambah 3 menit itu kan, dan permainannya itu hampir tidak ada peluang untuk Panama itu, iya kan? Jadi di sini kelihatan bahwa justru kita kemasukan di menit ke 50+3 ya kan, atau injury time lah. Tapi di babak kedua karena kita ada sisa tenaga, karena di babak pertama main begitu efisien ya kan, dan efisien dan efektif, babak kedua masih bisa membalas dan begitu akhirnya hasilnya seri, dan sampai berakhir sampai di 90 menit masih punya tenaga. Nah, ini kan sudah terbaca sebetulnya para pemain ini. Nah, kenapa kok istilahnya coach Bima Sakti kok sampai berbuat demikian itu, menggunakan pola yang frontal, yang terbuka, yang all out begitu, harus cari target menang atau kelihatan dari situ kan. Nah, itu bagaimana? Ya, kalau dia pakai gitu kan terbukti bahwa itu tidak jalan. Artinya kan pemainnya kan tidak mampu melakukan itu, tapi dia memaksakan untuk bisa bermain seperti itu. Nah, itu kan juga enggak ketemu sebenarnya. Enggak ketemu. Artinya harusnya kan apa yang dikatakan pelatih itu, pelatih harus yakin bahwa pemain saya itu mampu melaksanakan ini. Kan begitu. Tapi dalam hal pertandingan kemarin lawan Maroko itu kan tidak terjadi. Jadi pemain tuh
sudah merasa dari dalam kita tidak mampu kayak begitu. Iya, tidak mampu. Memang idealnya seperti gitu. Apa yang dikelataran pelatih itu iya ideal, tapi kita belum mampu kayak gitu. Ya dia lakukan sebisanya. Nah itu kan jadi tidak efisien, tidak efektif, tidak jalan itu strateginya. Makanya mainnya kan agak tanggung-tanggung. Jadi kita itu trennya pertama kurang bagus, kedua itu sudah naik lebih bagus, turun ketiga lagi kembali seperti yang pertama. Yaitu. Nah itu yang mengulangi hal yang sama. Nah ya itu yang terjadi dengan tim ini. Nah apa yang dikatakan pelatih kepala terhadap pemain, strategi apa kan kita tidak tahu, tapi kita hanya bisa lihat performance mereka. Kalau performance kayak begitu berarti kan kita lihat trennya. Trennya pertama kurang baik, tapi pertandingan kedua sudah lebih baik. Harusnya pertandingan ketiga lebih baik lagi dari yang kedua kan. Tapi ini enggak, malah anti klimaks, dia turun. Ini bukan hanya segi hasil artinya skor, tapi performance, penampilannya, cara bermainnya, mereka enggak lagi lepas. Ini kayak orang baru main bola. Ya betul. Kan jadi aneh gitu loh. Ini persiapannya begitu baik, ya kan? Dicobanya juga ke Jerman. Dan kita sudah lihat untuk level Piala Dunia, kamu enggak bisa perform kalau kondisi kualitas fisikmu kayak begini, staminamu kayak gini, kamu nggak bisa jalan, nggak akan ketemu. Cara mensiasati seperti tadi itu. Pertanyaan saya menjadi sebenarnya berapa kemampuan VO Max mereka betul di sebelah sana, kan begitu, ya kan? Kok bisa seperti gitu? Kan mesti kita buka sebenarnya ya, kita tahu ini pembelajaran kok buat kita, pemain-pemain ini sebenarnya VO2 max-nya berapa? Tingkat kebugarannya bagaimana? Agility-nya bagaimana? Ya, semua data tentang kemampuan ototnya, ya, daya ledaknya dia, ya, untuk bisa main cepat, itu apakah sudah memenuhi standar minimalnya atau belum? Kan begitu. Lari kecepatan 50 meter dia berapa? 20 meter berapa detik dia? 10 meter berapa detik, reaksi-reaksinya itu. Nah itu kalau kita di bawah standar ya kita enggak mau. Saya bicara dengan Djorkaeff waktu pembukaan, saya bilang Djorkaeff ini susah ini kita, artinya Indonesia akan susah untuk perform kalau kualitas kayak gini. Dia bilang kalau kamu enggak punya fisik yang bagus, kamu enggak bisa perform. Kan begitu. Ya, dan kita kan kelihatan pertandingan pertama waktu itu kan udah kram-kram. Jadi artinya apa? Ada peluang Indonesia di babak kedua waktu lawan Ekuador. Tapi itu tadi sudah menyerang sampai di depan di titik krusial dia turunkan tempo, mandek dia. Nah, begitu mandek orang sudah penuh lagi, kembali sudah menjadi penuh areanya, hilang momennya. Ini sering terjadi dan lawan ini ya sama seperti gitu. Jadi dia tidak tahu ini sepak bola modern, ini momentum sebenarnya. Kamu kalau kehilangan momentum ya hilang kesempatannya. Pada saat kita bisa counter attack mau dengan 1 atau 2 orang lawan 3-4 orang, itu enggak apa-apa. Tinggal kamu bisa manfaatkan enggak momentumnya itu, meskipun hanya menyerang dengan kekuatan yang kecil. Kan begitu. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Memang Coach Bima Sakti dia juga statement bahwa pemain itu kalah dengan Maroko karena masalah elementer, dalam arti basic main bolanya, dari sisi passing yang salah, kontrol yang salah, tidak ada komunikasi yang baik di antara mereka. Itu bagaimana itu dengan gol-gol yang terjadi itu? Jadi ada kesan bahwa pemain juga mengalami dalam arti kesalahan yang beruntun begitu. Bagaimana itu? Sedangkan dia sebagai pelatih yang tahu kemampuan para pemain itu. Nah kalau dia ngomong begitu kan terlambat ngomongnya sebenarnya. Ini kan mesti ngomong di depan bahwa kalau dia tahu kayak begitu, ya dia harus
sesuaikan strategi. Realistis. Ya, yang realistis. Harus realistis. Kan harus sesuaikan. Yeah. Dia sudah tahu dia punya kelemahan passing, komunikasi, kontrol. apapun itu yang dia bilang kontrol, segala macam itu. Terus dia mau main bagaimana? Kalau dia main dengan skema yang membutuhkan akurasi passing, komunikasi yang baik, kan nggak ketemu. Nggak ketemu, betul. Dia maunya main begini, kemampuannya di sini. Dia harus main begini. Ini Piala Dunia ini. Ya kan, mau Piala Dunia, mau Piala RT, ya kan, mau Piala Asia, tapi ya seperti begitu. Jangan lagi kamu sekarang ngomong bahwa karena pemain saya semua elementernya kurang. Kamu kan sudah tahu dari awal. Kamu kan yang pegang itu ini. Alasan klasik gitu. Ya, saya kira ya gentle saja. Gitu terus dia kan bilang bahwa tim ini tanggung jawab saya. Nah, maksudnya apa tanggung jawab saya tuh? Menurut Federer bagaimana? Yang dimaksud dengan tanggung jawab saya itu apa? Artinya kan begini, kalau saya baca di koran bahwa kekalahan ini, hasil ini dia kan akan bertanggung jawab, ya kan? Iya. Kemarin pemainnya dikritik, si bek kiri itu ya dikritik netizen karena kan kebobolannya dari kiri waktu lawan Ekuador waktu itu ya. Ya memang kelihatan, saya juga bicara sama Corkaev, waduh ini bek kirinya, ya betul. Nah, terus dia bilang, nggak usah kritik pemainnya, saya saja kritik, oke, yuk ambil, itu bagus, jadi ambil tanggung jawab, jangan ganggu pemainku, karena saya yang menugaskan mereka bermain gitu, ya kan? Artinya kalau saya ini kan menugaskan pemain saya untuk main di posisi ini, dengan cara gitu kan saya kan pasti tahu bahwa pemain saya ini akan optimal performance-nya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kan mengoptimalkan semua pemain di posisi masing-masing. Kan begitu, ya kan? Misalnya ada gelandang yang dia menyerangnya bagus, ngaturnya bagus ya. Tapi dia lemah dalam bertahan. Saya akan pasang gelandang satu orang pemain lagi yang bisa mengabsorb kekurangannya orang ini. Jadi timnya jadi balance, ya. Kayak dulu kita kalau di Nang Minta kan Ray Bawa yang absorb semua itu, dia kerja ya dia, nggak peduli yang situ tinggalkan pertahanan dia yang ambil semua, tinggal kita menyerang. Nah itu kan artinya semua pemain menjadi optimal, dan pada akhirnya timnya menjadi unggul, kan begitu ya, karena performanya jadi sempurna, optimal. Nah ini juga begitu, kalau dia bilang dia tanggung jawab, ya oke, berarti yuk apa tanggung jawabmu, kan begitu, ya kan? Tanggung jawabnya apa? Kalau dia bilang maaf, ya oke maaf, terus apakah hanya maaf itu cukup, kan begitu? Ya karena ini ya untuk Piala Dunia dan dia sudah diberi kepercayaan ya. Yang sebelumnya juga Piala Asia pernah dia tangani. Piala Asia U16 gagal itu waktu itu juga dia juga tidak berhasil. Even kalah 2-1 kita masih lolos. Itu bisa kalah 5-1. Lawan Malaysia itu. Lawan Malaysia di Jakarta. Di Jakarta. Tuan rumah juga ya. Nah, kan seperti itu ya. Ini sekarang di pertandingan terakhir juga itu. Oh gitu ya. Penentuan juga. Itu pertandingan terakhir. Jadi pertandingan kalau terakhir itu menang, kita itu lolos kalah 2-1 lolos. Kalah 2-1 lolos. Akhirnya 5-1. Pertandingan terakhir ternyata 5-1. Gagal. Di sini juga begitu. Ya kan? Ya kalau dia tanggung jawab ya apa tanggung jawabnya? Ya kita lihat bentuk tanggung jawabannya. Kalau cuma nanti pertanggungjawabannya dia laporan terus minta maaf, ya itu bukan pertanggungjawaban. Seharusnya ya mundur. Ya itu kalau idealnya. Idealnya mundur. Karena nanti dia dipilih lagi, ditetapkan lagi. Tapi rasa tanggung jawab itu ada dengan mengatakan bahwa saya mundur karena gagal. Harus gentle begitu dong. Betul. Itu kalau dibilang saya bertanggung jawab. Arti dari saya bertanggung jawab itu. Iya kan? Jadi paling tidak begini. Kan pelatih-pelatih kita ini banyak, anak muda-muda, pro apa itu kan juga banyak, bisa perlu diberi kesempatan. Paling tidak terhadap Ketua Umum PSSI yang baru Pak Erick Thohir ini bisa melihat. Jadi dalam arti bagaimana pelatih-pelatih muda yang sudah memiliki sertifikat APRO itu diberi kesempatan begitu. Mungkin jadi asisten
dari ke STY kan semua juga pelatih-pelatih ingin belajar dari STY apa, pengalaman dari sisi pengetahuan apa, itu bagaimana? Diberi kesempatan lah paling tidak. Ya ini makanya ini kan apa itu sebenarnya menjadi salah satu tugas pokok dari Direktorat Teknik. Iya, iya. Ketua umum itu nanti dia cuma bilang, gimana saya kok ini kalah, ganti siapa calonnya. Nah itu kan muncul dari Direktorat Teknik. Nah mungkin dari ketua umum bangun tidur dia bilang si A pelatihnya, nggak bisa. Kalau dia bilang si A ada dasarnya. Direktorat Teknik itu yang akan membuka datanya. Siapa yang kandidat-kandidat, apa dasarnya kok kandidat si A, si B, si C itu yang terpilih, semua ada dasarnya. Pertanyaannya punya enggak kita? Apakah Direktorat Teknik sudah siap dengan itu? Ya, ada sekian pelatih di Indonesia yang A-Pro, ya toh? Bagaimana performance mereka, ya kan? Dulu jadi historinya. Terus sekarang apa? Mereka sudah ikut workshop apa saja, penambahan ilmu sepak bola ini, terus ilmunya terus berkembang. Melatih di liga berapa? Betul. Ada nggak di Liga 1 berapa orang? Dari 18 klub atau tim itu berapa orang dari pelatih-pelatih lokal yang menangani tim itu? Kan begitu kan? Ya, jadi itu kan semua data dari baru nanti dicalonkan, diputuskan. Kan begitu. Siapa? Itu didiskusikan, kemudian bisa diambil keputusan, ya kan? Ya, apa namanya mekanismenya seperti begitu. Tapi saya tidak tahu nih PSSI bagaimana sekarang ini mekanismenya dalam menunjuk Bima Sakti itu bagaimana dulu? Awalnya bagaimana? Awalnya bagaimana? Kenapa dia? Prestasinya apa? Kan sebetulnya itu ada database-nya begitu juga ya kan? Jadi artinya kan kalau tidak semudah itu menunjuk dia. Tidak sembarangan nunjuk seseorang untuk menjadi pelatih tim nasional, yang menangani tim nasional kelompok umur apapun, ya toh. Latar belakangnya semua juga kan harus ada semacam fit and proper. Dan you presentasi, you punya prestasi, ya toh. Ada rekam jejak. Ada rekam jejaknya, kemudian PSSI mau apa, mau main bagaimana, mau bentuk tim apa, ya yuk presentasi. Dari presentasi itu baru dinilai. Itu yang dikatakan adil dan bijaksana ya itu. Jadi begitu. Istilahnya pelatih-pelatih yang lain yang memiliki A-Pro itu, lisensi A-Pro itu dia ada kesempatan. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia dia. Apalagi yang terakhir ini kan 250 juta. Biayanya besar, ada biaya pribadi juga ada itu. Betul. Iya kan? Kan 250 juta itu 1/4 miliar. Nah, tahu-tahu dia tidak ada kesempatan untuk melatih di Liga 1. Iya kan? Dan Liga 1-nya pakai pelatih asing asing semua. Dikuasai oleh pelatih asing. Iya kan? Ini bagaimana sepak bola kita ini? Ya itu tadi. Kan? Itu yang terjadi di kita. Karena ini ada hubungannya sama timnas loh ini. Ya kan pelatih-pelatih ini kan pasti nanti jadi asisten, jadi pelatih kepala di timnas. Kan begitu juga kan? Nah, kalau tidak diberi kesempatan gimana di klub? Kan begitu. Betul. Jadi kembali lagi ke tim. Feral, bahwa apa ini bisa dikatakan anti klimaks tim kita ini pada saat menghadapi Maroko itu? Saya bisa dikatakan demikian. Jadi tidak performanya juga tidak meningkat, hasilnya juga tidak lebih baik dari yang pertama. Semua trennya menurun. Bermainnya juga tidak seperti yang kedua. Tidak ada progresnya. Tidak ada. Ini decline. Jadi pertama itu flat. Kedua naik itu increase, ini decline lagi. Itu kalau saya lihat kesalahan strategis. Murni itu kesalahan bermainnya yang tidak pas untuk itu dijalankan oleh apalagi anak-anak bagi anak-anak ini kan masih usia dini, dalam arti kan harus dikasih yang simpel, yang mudah, yang bisa dicerna kan begitu. Bisa diaplikasi ke lapangan, kan gitu. Jadi begitu. Jadi closing statement, coach. Jadi untuk kedepannya ini paling tidak dalam arti bagaimana sepak bola kita kedepannya ini sebetulnya peluang-peluang dari
Ketua Umum Erick Thohir ini cukup bagus. Seperti penyelenggaraan yang lalu U20 gagal, terus diberi kesempatan oleh FIFA untuk U17, dan ini momentum yang bagus kan, ada kesempatan ini. Nah, untuk kedepannya bagaimana ini? Supaya generasi selanjutnya mungkin barangkali di dalam pembinaannya itu diutamakan dalam kompetisi usia dini, junior apa, ini kan stagnan ini, putus, tidak ada wadah itu. Jadi dari umur 16, 18 sampai 20 itu tidak berjalan kompetisinya. Jadi yang ada ini hanya turnamen-turnamen. Nah, itu bagaimana? Ya, jadi kan ini ada dua sisi ya. Yeah. Ada eksternal, ada internal. Yeah. Jadi ketua umum ini eksternalnya, jadi di luar PSSI ini kan baik ya. Yeah. Performanya baik. Baik ya. Gebrakan-gebrakannya bagus. Bagus. Jadi punya hubungan mau wasit FIFA, kita FIFA, ke Jepang ya, untuk pelatihan anak-anak muda ke Jerman. Iya, bagus itu. Kok apa hubungannya kan jadi baik ya antar federasinya. Itu kita minta bantuan dari FIFA juga dapat asistensi segala macam. Ini kan kerja ketua umum ya. Kita tahu sama-sama harus kita akui itu. Nah, sekarang di internalnya. Nah, ketua umum kan juga kepengen ini sepak bola kita maju. Kalau sepak bola kita kepengen maju, berarti kan harus ada proses untuk pembinaan, dan itu jangka panjang dan terus menerus secara konsisten. Nah, kalau memang mau maju, kita akan lihat programnya apa. Kalau program kompetisi atau pembinaan usia dini ini tidak didevelop, tidak diperhatikan, ya berarti itu cuman ilusi saja. Hanya ngomongnya demikian, tapi apa actionnya, aksinya itu tidak ada. Artinya hanya omong-omong begitu saja. Ya tidak apa-apa, wacana. Kita menjadi tahu bahwa ini hanya wacana. Karena apa? Karena kalau pembinaan di dalam negeri itu tidak ditata dengan lebih baik, maka kompetisi yang seperti sekarang ini akan terus berlanjut. Tidak ada kualitasnya. Betul. Ya, jadi hanya buang waktu, dan begitu kita butuh pemain-pemain kita untuk ditampilkan di tim nasional, kita sangat-sangat tidak siap. Karena apa? Karena ini tidak pernah terintegrasi dalam kegiatan rutinitas yang dilakukan federasi. Nah, ini yang menjadi problem kita. Jadi ngomongnya lain, yang dilakukan lain, beda. Bukan beda 90%, kita sama-sama maju, bukan. Yang satu ke sana, yang dilakukan sana. Jadi nggak ketemu. Ya, antara yang diucapkan dan dilakukan itu tidak sama. Iya, seperti ini kan kita membentuk begitu, FIFA memberi PSSI atau memberi kesempatan PSSI untuk menyelenggarakan Piala Dunia U17 ini, langsung gerak cepat, termasuk membentuk tim itu secara instan, yang katakan tim siluman ini. Iya kan, semuanya instan, baik itu rekrutan pemain, seleksi pemain, iya kan. Terus habis itu juga ke Jerman untuk coba. Jadi dari sisi itu atas sudah kelihatan bahwa tim ini memang tidak siap, belum siap kan. Yang U17 ini ya. Iya, betul. Memang tidak. Jangan terulang lah, jangan terulang, ke depannya itu jangan terulang kan. Kan kita sudah tahu bahwa ada piala ini kan sudah memperkirakan toh. Ya kan. Kalendernya kan sudah ada. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Nah, kalau tidak mau menyesuaikan, ya berarti ya instan lagi. Selalu instan. Ya. Dan lebih baik sebenarnya memang kalau kompetisi pembinaan usia muda itu ditata dengan baik, itu biayanya besar. Ya. Tapi ya kita tidak bisa menghindar dari itu. Ya harus dilakukan itu dengan segala konsekuensinya. Ya kan? Dan mungkin kalau yang pembinaan usia untuk usia dini itu tidak perlu nasional labelnya. Karena kalau nasional, bagaimana kita mau final di mana? Mau di Solo misalnya, orang Papua, orang Sulawesi Utara, orang Aceh, orang Sumatera Utara. Mungkin sistem wilayah barangkali. Nah,
itu kan menjadi berat untuk transportasi biaya. Jadi sistem wilayah lebih bagus. Akhirnya nanti ketemu. Ya, nanti kalau dia sudah lebih tinggi, baru kita. Mungkin di Jakarta, mungkin di mana, terserah itu ya kan. Jadi hanya lebih juara efisiensi. Sumatera diwakili oleh 2 atau 3 tim. Tapi mereka akan banyak kompetisi yang lokal di sebelah situ. Ya kan, nanti Kalimantan juga demikian, Sulawesi. Ini kan Indonesia ini terlalu pengalaman luas dan pelajaran berharga ini dengan adanya Piala Dunia ini. Iya, secara penyelenggaraan mungkin kita baik meskipun belum selesai kan kita nanti baru bisa menilai kalau kita sudah selesai. Setelah ada penutupan baru evaluasi dan orang memberikan terus berlanjut ya. Tapi kan kita akan malu kalau kita punya tim sendiri nggak siap. Dan ini sekarang terjadi. Tim kita nggak siap. Ya kan? Dibandingkan tim-tim yang lain yang kita lihat mereka bermain. Kita punya passing kontrol itu diakui oleh Bima Sakti bahwa kita masih di bawah lemah. Passing kontrol. Jadi basic sepak bola kita lemah. Nah, itu kan sudah warning sebenarnya, tanda bagi semua orang bahwa kita harus berbenah. Nah, kita kan selalu bilang, ayo kita berbenah, ayo. Dan teman-teman atau federasi itu, orang-orang yang ada di federasi, para exco semua itu sudah ngomong, ayo berbenah. Tapi lu enggak pernah jalan enggak jalan. Malah kalau mau dilakukan itu, ya hanya untuk formalitas. Formal. Seolah-olah. Fokusnya Liga 1, Liga 2, Liga 3. Ya, kan begitu. Tapi pembinaan kompetisi usia dini atau junior diabaikan begitu ya, stagnan. Artinya dilakukan asal-asalan. Sekedarnya. Nah, itu memang yang salah besar. Begitu ada kejuaraan dunia, Piala Dunia, U17 nggak siap. Harusnya kan comot sana, comot sini. Kita sebagai U16, U17 ini kan sudah punya, harus ikut Piala Asia, PAFF kan punya. Tapi tidak kompetisi. Tapi kan tidak dipersiapkan. Nggak instan juga. Makanya instan. Kan nggak boleh, wong sudah ada kalendernya. Kalender FIFA sudah ada, AFC juga ada. Jadi demikianlah podcast dengan Ferel Hatu ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tolong di subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.